Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Fajar Surya Hutama, SPD MPD, selaku dosen pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, beserta teman-teman kami dari kelas PGSD 4 yang kami hormati pula. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Fariha Nurul Khafifah, Diko Prastyo, Rizna Lailatul Badriyah, Elmi Nurmala Fajrin, dan Karin Ofisara akan mempresentasikan hasil jawaban-jawaban kami pada soal-soal yang tertera pada LMS. Untuk kasus yang pertama, guru menyampaikan materi matematika dan membuat langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik dalam mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Soal pertama dapat dikerjakan dengan benar oleh peserta didik sesuai langkah-langkah. Guru memberi soal kedua dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar tanpa melihat lagi urutan pengerjaan soal. Pertanyaan pertama pada kasus 1 adalah, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertama, peserta didik mendapatkan pemahaman dasar tentang menemukan nilai rata-rata dari pelajaran pertama untuk menerapkan ide-ide tersebut secara lebih mandiri pada percobaan kedua. Yang kedua, latihan dan pengulangan dari percobaan pertama membantu mereka memahami ide-ide tersebut sehingga dapat lebih percaya diri pada percobaan kedua. Menurut kami, pendekatan pembelajaran aktif dan konstruktivis adalah cara lain untuk menerapkan strategi tersebut. Pendekatan ini menekankan bahwa peserta didik harus terlibat secara aktif dalam proses belajar, memungkinkan mereka untuk belajar secara aktif dan memperoleh pengetahuan baru. Baik, pertanyaan yang selanjutnya pada kasus yang pertama, yaitu sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode tersebut dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Setelah kelompok kami berdiskusi, menurut kami metode pada kasus tersebut dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran. Yang pertama, pada pembelajaran yang menggunakan pendekatan behavioristik, yaitu mengandalkan pengajaran prosedural. Pengajaran prosedural ini digunakan untuk memperkenalkan keterampilan atau ide baru dengan memberikan instruksi dan panduan yang jelas. Dengan melakukan ini, mereka dapat memberikan contoh konkret untuk membantu peserta didik memahami bagaimana tugas atau keterampilan yang harus dilakukan. Peserta didik perlu diberi kesempatan untuk mengulangi tugas atau keterampilan tersebut. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan latihan yang semakin kompleks secara bertahap, seperti pengulangan yang ditekankan dalam teori behavioristik. Selama proses ini, guru memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu peserta didik memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka. Yang kedua, pembelajaran dengan konstruktivisme, yaitu peserta didik memperoleh pemahaman melalui keterkaitan antara yang mereka ketahui dengan situasi dunia nyata. Selanjutnya, pembelajaran dengan pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari oleh peserta didik. Pendekatan pembelajaran berbasis pemecahan masalah juga memiliki dasar yang sama. Tanpa panduan yang jelas, peserta didik diajak untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari. Ini mencakup berpikir kritis dan menggunakan ide dalam konteks yang lebih abstrak. Oleh karena itu, metode ini menggabungkan elemen dari berbagai teori pembelajaran, seperti konstruktivisme, behavioristik, dan pembelajaran berbasis pemecahan masalah.
untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih beragam dan mendalam bagi peserta didik. Ini membantu mereka memperoleh pemahaman yang kuat, fleksibel tentang ide dan keterampilan yang diajarkan, sehingga mereka siap untuk menghadapi tantangan pembelajaran yang mungkin muncul di masa depan. Selanjutnya pada kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Jadi pada kasus 2 ini disuguhkan bahwasanya ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas 1 SD. Namun sebagian peserta didiknya belum dapat berhitung dengan lancar. Nah, bagaimana nih cara guru dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Sehingga muncul sebuah pertanyaan. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jadi, Rina dapat mengambil pendekatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didik kelas 1 SD melalui beberapa tindakan berikut. Yang pertama, memahami perkembangan usia. Kedua, penggunaan bahan yang tepat. Ketiga, pendekatan konkret. Keempat, bermain dan kegiatan bersama. Kelima, pemanfaatan teknologi. Dan yang keenam, kesabaran dan pujian. Jadi, dalam mengajarkan dan melatih berhitung kelas 1 SD, umumnya peserta didik ini dapat menerima atau memahami sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan benda-benda sekitar sebagai media pembelajaran seperti pensil, spidol, buku, atau yang lainnya sebagai media pembelajaran berhitung. Dengan mengaitkan pembelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari dapat menjadi cara cepat dan mudah karena peserta didik mempraktikkannya secara langsung. Selain itu, dapat juga menggunakan metode yang sesuai perkembangannya seperti bermain dan belajar. Nah, jadi guru bisa menggunakan metode seperti itu sehingga peserta didik dapat lebih termotivasi untuk belajar berhitung. Selain itu bisa mengajarkan dengan menghitung bermain menggunakan jari atau berhitung sambil bernyanyi seperti kalau biasanya kalau anak-anak dulu tuh nyanyiannya 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kurang lebihnya seperti itu, sehingga cara-cara sederhana seperti ini bisa menjadi alternatif untuk peserta didik yang sifatnya bisa belajar dari menghafal atau bisa dengan bermain di alam sambil berhitung seperti itu. Dan tentu yang paling penting yang terakhir yaitu mengenai kesabaran guru dan juga pemberian reward atau sebuah hadiah. Ini bisa berupa ujian. Jadi peserta didik ini dapat lebih semangat dalam belajar berhitung. Yang selanjutnya masih dengan kasus yang kedua terkait Bu Rina, seorang guru yang sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu peserta didiknya menyelesaikan tantangan dalam belajar matematika. Lalu soal yang kedua ini, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa pendekatan atau tindakan serta saran-saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam belajar matematika. Nah, alasan dibalik saran-saran itu adalah pendekatan tersebut sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak-anak di kelas 1 SD, yang mana anak pada usia kelas 1 SD ini masih pada tahap operasional konkret. Nah, tahap operasional konkret ini menurut teori perkembangan kognitif oleh Piaget, yaitu kondisi di mana anak-anak sudah dapat memfungsikan akalnya untuk
berpikir logis terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Nah, menurut Pise, anak-anak pada tahap operasional konkret ini ialah anak yang berusia 7-12 tahun, yang mana anak pada tahap usia tersebut dapat didukung dengan kegiatan pembelajaran yang menggunakan benda konkret atau nyata, atau benda yang berada di lingkungan sekitar peserta didik itu sendiri. Nah, teori perkembangan kognitif oleh Piaget ini juga didukung oleh pendapat dari Juantara pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Teori Perkembangan Kognitif oleh Piaget pada tahap anak usia operasional konkret 7-12 tahun dalam pembelajaran matematika. Juantara menjelaskan bahwa penalaran anak pada usia 7 tahun masih terbatas. Mereka belum dapat melakukan penalaran secara hipotesis atau secara abstrak. Nah, sehingga anak pada usia 7 tahun atau berada pada kelas 1 SD ini membutuhkan motivasi dan kesenangan dalam pembelajarannya untuk menjaga minat belajar mereka terhadap matematika. Dengan demikian, pendekatan bermain, pengalaman nyata, dan latihan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak kelas 1 SD dapat membantu mereka dalam mencapai hasil belajar matematika dengan lebih baik. Baik, kita melanjutkan kasus yang ketiga. Made, seorang guru sekolah negeri di wilayah Bali. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada buku panduan mengajar, contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Namun, ia mencoba untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya. Nah, pada kasus ketiga ini, Made sangat kreatif sekali, di mana dia tahu bahwa peserta didiknya tidak semua mengetahui tentang gedung pencakar langit yang ada di ibu kota. Nah, maka dari situ Made mengaitkan materi ini dengan latar belakangan siswa dengan menautkan makanan khas dan pantai yang mereka ketahui. Ini merupakan pembelajaran yang membuat siswa lebih mengetahui dengan pembelajaran yang relevan. Dan selanjutnya ini merupakan pertanyaan dari kasus yang ketiga. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, keputusan yang dibuat oleh Made sudah sangat sesuai sekali dengan pendekatan yang baik dalam mengajar materi tes deskripsi, terutama mengingat latar belakang peserta didiknya. Pemberian contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali memiliki beberapa kelebihan, yakni yang pertama adalah relevansi budaya, di mana di situ Made dengan mencontohkan makanan khas yang ada di Bali. Ini merupakan salah satu pengenalan siswa secara tidak langsung dengan makanan khas di Bali. Selanjutnya, motivasi siswa. Di sini, jika siswa dikaitkan dengan latar belakangnya, siswa tersebut akan ingin sangat mengetahui sekali apa yang dibahas sama Made, di mana motivasi belajar siswa itu akan hidup. Beda dengan jika Made membahas tentang gedung pencakar langit tadi yang tidak pernah diketahui oleh siswa, maka siswa tersebut tidak akan, bagaimana rasa ingin tahunya tidak ada, karena siswa tidak mengenal dan tidak pernah mengetahui yang dibahas di buku. Nah, untuk selanjutnya yaitu keragaman dan koneksi emosional. Cara untuk menarik perhatian di siswa. Di sini, siswa akan tertarik tentang makanan-makanan khas yang ada di daerahnya. Misal Made itu membuat contoh dengan makanan yang ada di Bali. Siswa akan tertarik dan ingin belajar. Dengan demikian, rasa emosional siswa sangat berpengaruh sekali dalam semangat belajar. Untuk selanjutnya, ini merupakan pertanyaan lanjutan dari kasus yang ketiga. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasikanlah jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, pada prinsip ini,
Made menggunakan ada beberapa prinsip berikut. Yang pertama adalah relevansi konteks. Di sini Made melibatkan penerapan materi pembelajaran ke dalam konteks yang relevan dan dikenal oleh peserta didik. Seperti contohnya Made mengenalkan lingkungannya seperti pantai dan makanan-makanan khas yang ada di daerahnya yang dapat diketahui siswa. Selanjutnya, pada pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, student center approach, di mana pendidik mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan latar belakang peserta didik. Untuk teori selanjutnya yaitu konstruktivisme. Pada teori ini, peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Jadi begitulah bagaimana prinsip yang diajarkan Made dengan mengaitkan teori-teori ketiganya. Nah, dari berbagai kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang guru, kita itu harus memahami betul apa yang ada di suatu pembelajaran, di mana kita harus mengetahui bagaimana pembelajaran yang cocok untuk siswa dan bagaimana pembelajaran yang sesuai untuk siswa. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.